saya Desinta Fia Alexa dari kelas 10-1 dengan nomor absen 09. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan Aufbau. Jadi, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Pada aturan Aufbau kita bisa menentukan konfigurasi elektron. Nah, pada aturan Aufbau sendiri ada urutannya untuk mengkonfigurasikan elektron. Yang pertama ada 1S, lalu kedua S, lalu kedua P, ketiga S, 3P, 4S, 3D, 4T, 5S, dan selanjutnya. Nah, lalu sebelum kita mengkonfigurasikan, kita perlu tahu sesuatu, teman-teman. Di sini ada yang namanya subkulit, lalu di sini ada nilai azimut dan juga orbital. Nah, pada subkulit S nilainya 0 dengan orbital 1 kotak, yang artinya di kotak itu nilainya 0 untuk magnetiknya. Nah, lalu untuk kulit P itu nilainya 1 dengan jumlah orbital 3 kotak. Nah, seperti ini. Jika spin mengarah ke atas, maka tandanya plus setengah. Namun jika mengarah ke bawah, maka tandanya min setengah. Nah, kita coba di contoh soal ya. Misal ada unsur SC dengan nomor atom 21. Gimana sih cara kita nentuinnya? Seperti ini. 1S2. Kenapa 1S2? Karena di subkulit S dengan orbital 1 kotak itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Kita lanjut. 2S2 ada 2P6 karena di kulit P yang memiliki 3 kotak pasti 2 kali 3 6, benar, maksimalnya 6 elektron. Kita lanjut. S2 3P6 4S2 dan yang terakhir ada 3D1. Nah, kenapa 3D1? Kita bisa hitung dari sini ya untuk elektronnya. 2 ditambah 2 4, ditambah 6 10, ditambah 2 12, ditambah 6 18, ditambah 2 20, ditambah 1 ya, nah 21. Jadi walaupun kulit D itu maksimalnya itu ada 10 oleh 10 elektron, tidak masalah jika memang sisa 1, kita bisa mengisinya dengan 1. Lalu selanjutnya kita menentukan kuantum utama. Nah, untuk kuantum utama kita bisa melihat pada urutan yang terakhir, 3D1. Kuantum utama adalah ukuran kulit atau angka kulitnya, yaitu 3. Nah, kuantum azimut sendiri yaitu nilainya. Karena dia berada di kulit D, maka nilainya adalah 2. Lalu kita menentukan kuantum magnetiknya. Untuk menentukan kuantum magnetiknya, kita perlu membuat orbitalnya, teman-teman. Seperti ini. Karena di kulit D orbitalnya 5 kotak, maka kita gambar 5 kotak. Di D ada 1 elektron, kita tulis 1. Nah, dia ada di posisi mana sih untuk magnetiknya? Kita hitung begini. Tengah selalu diikuti oleh nomor 0. Di sebelah sana akan diikuti dengan min 1, lalu min 2. Sedangkan di sebelah sini akan ada plus 1 dan juga plus 2. Nah, magnetiknya berada di posisi min 2. Nah, untuk spinnya sendiri, karena dia mengarah ke atas, maka tandanya dia plus setengah. Nah, dengan ini kita juga bisa menentukan periode dan juga golongan dari unsur tersebut. Misal, periode dan juga golongan. Nah,
Untuk menentukan periode sendiri, kita lihat dari kulit terbesarnya. Di sini ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, dan juga kulit 4. Maka yang paling besar adalah kulit keempat. Jadi kita tulis periodenya, dia periode keempat, atau dia berada di posisi kulit keempat. Nah, sekarang kita ke golongannya. Gimana cara menentukan golongan? Kita lihat, dia berakhiran dengan S dan juga D, dengan kulit S dan juga D. Maka dia pasti berada di golongan B. Golongan B selalu berada atau berakhiran dengan konfigurasi elektron S, D. Nah, walaupun kita tahu dia di golongan B, tapi kita kan belum tahu ya dia di golongan berapa B sih. Kita bisa lihat dari elektronnya. Pada kulit S dan kulit D ada 2 dan juga 1. Jika kita tambah, maka akan menghasilkan 3B. Maka dia ada di kulit 3B. Jika suatu unsur memiliki konfigurasi elektron seperti berikut: 1s2, 2s2, 2p5. Ada di periode dan golongan berapakah unsur tersebut? Kita bisa hitung seperti ini. Nah, ini ada kulit 1 dan juga kulit 2. Nah, karena kulit 2 ini memiliki kembaran teman-teman, kita bisa tulis periodenya seperti ini. Periodenya kita ambil kulit yang terbesar, yaitu kulit 2. Nah, golongannya sendiri karena 2 ini kembar, maka kita tulis golongannya. Dia akan berakhiran dengan S dan juga P. Jika dia berakhiran dengan konfigurasi elektronnya S, P, maka pasti dia berada di golongan A. Karena dia S dan juga P, dia nggak mungkin teman-teman berada di golongan 1A ataupun 2A. Paling tidak dia berada di golongan 3A sampai 8A. Karena di golongan 1A dan juga 2A, akhiran dari konfigurasi elektronnya adalah S. Kita sudah tahu dia di antara 3 sampai 8. Di golongan apa dia? Kita bisa hitung seperti ini. Di kulit 2 ada 2s2 dan juga 2p5. 5 dan juga 2 kita bisa jumlahkan menjadi 7. Maka dia berada di golongan 7A. Nah, nomor atomnya sendiri kita bisa hitung seperti ini teman-teman. Ada 2 ditambah 2 ditambah 5. Maka dia memiliki nomor atom 9. Seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah menyetarakan reaksi. Jika ada sebuah reaksi seperti ini, kan belum setara, kita harus menyetarakan. Nah, tipsnya kita bisa tambahkan sebuah variabel di sini. Ada A dan juga B. Di sini kita tambahkan C. Kita bisa masukkan angka ke dalam variabel ini untuk menyetarakan reaksinya. Nah, F di sini ada 2 dan F di sini ada 1. Kita bisa saja tulis A di sini 2. Tapi agar mempermudah, karena di sini O-nya akan ambil, kita bisa ganti di sini menjadi 4. Jadi A-nya 4. C-nya kita bisa tulis dengan F2. Jadi jumlah Fe di sebelah sini dan di sebelah sini sama-sama 4. Lalu kita bisa cari ke unsur yang O. Nah, di O di sini ada 3 dan O yang di sini ada 2. Nah, C-nya kan kita udah ganti 2. Kalau misalnya C-nya kita ganti 2, maka 2 kali 3 hasilnya 6. O yang di sini ada 6. Nah, O yang di sini harus ikut 6. Maka D-nya kita bisa ganti dengan angka O-nya sama dengan 6. Maka reaksi tersebut telah setara. Nah, yang selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk menentukan massa molekul reaktif dari sebuah senyawa. Misal, ada senyawa Al2SO4
dikurung 3 dengan ArAl27, ArS32, ArO 16. Maka cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan SO4 ini dari kurungnya. Kita bisa tulis seperti ini. Al2 S kan 1 dikali 3 itu 3. Jadi S nya 3, O nya ada 4 buah, maka 4 dikali 3 sama dengan 12, maka O nya ada 12. Nah, untuk menentukan AR dari unsur tersebut, kita perlu kalikan AR ini dengan jumlah unsur yang ada dalam senyawanya untuk menentukan MR. Karena MR sendiri adalah penjumlahan dari semua unsur yang ada di dalamnya. Maka kita bisa tulis ArAl adalah 27. Nah, Al sendiri unsurnya berjumlah 2. Maka kita tulis 27 dikali 2 sama dengan 54. Nah, kita lanjut ke unsur S. Unsur S jumlahnya ada 3. Maka 32 dikali 3 sama dengan 96. Lalu yang terakhir ada unsur O. Nah, unsur O jumlahnya 12. Maka 16 kita kali dengan 12 yang jumlahnya menjadi 192. Nah, untuk menentukan MR sendiri kita tinggal menjumlahkan ARR ini. Jadi kita bisa jumlahkan ARR ini yang hasilnya 342. Maka massa molekul reaktif dari senyawa Al SO4 dikurung 3 adalah 342. Nah, selanjutnya ada soal, yaitu jika sebuah reaksi menghasilkan produk AB dengan massa 75 dan salah satu reaktannya A adalah 45. Dan di soal itu ditanya berapakah massa reaktan unsur yang lainnya. Kita bisa carakan seperti ini. AB sama dengan A ditambah B. AB sendiri jumlahnya 75. Sedangkan massa reaktan A adalah 45. Kita tambah dengan B yang masih dicari. Maka B adalah 75 dikurangi 45 sama dengan B. Maka 30 sama dengan B. Maka massa salah satu reaktan lainnya adalah 30. Nah, ini sama dengan hukum Lavoisier, yaitu jumlah massa dari reaksi sebelum dan sesudah direaksikan sama. Sekian beberapa penjelasan dari saya. Terima kasih. See you.